Kenalkan, nama saya Yodi. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan materi mengenai pengendalian mutu produk, barang atau jasa, yang dimana mata kuliah ini saya ambil dari mata kuliah pengendalian mutu itu sendiri. Baik, apa sih tujuan pembelajaran dari pengendalian mutu ini? Di sini ada 4 tujuan pembelajaran pengendalian mutu. Yang pertama, memahami pengertian pengendalian mutu. Yang kedua, menguraikan tujuan dan manfaat pengendalian mutu. Yang ketiga, menguraikan prinsip pengendalian mutu. Dan yang keempat, mengulangi langkah-langkah proses pengendalian mutu secara mandiri. Pengendalian mutu. Pembeli bebas memilih di mana ia akan membeli suatu produk karena produsen harus mempertahankan kualitas agar ciri khas dari produknya agar memiliki loyal customer. Maka, tahapan penilaian mutu produk sangat diperlukan. Mengapa penilaian mutu itu melibatkan mengembangkan suatu sistem untuk memastikan bahwa produk dan jasa dirancang dari produksi untuk memenuhi atau melampaui persyaratan dari pelanggan maupun produsen sendiri. Pengendalian mutu mengendalikan kualitas melibatkan pengembangan sistem untuk memastikan bahwa produk dan jasa yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi atau melampaui persyaratan dari pelanggan maupun produsen itu sendiri. Seperti itu. Penilaian mutu sama dengan quality control. Di sini ada 3 pengertian. Dan yang pertama, seluruh rangkaian kegiatan secara efektif bertujuan menjaga mutu barang atau jasa yang diproduksi. Gitu. Dan yang kedua, sistem manajemen yang mengikut sertakan seluruh pekerjanya untuk menerapkan konsep pengendalian mutu agar mendapatkan kepuasan pelanggan maupun karyawan. Yang ketiga, kegiatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan, sistematis dan objektif dalam memantau dan menilai produk yang dihasilkan lalu dibanding dengan standar yang lain yang ada. Di sini ada 3 komponen pengendalian mutu. Yang pertama, untuk desain. Yang kedua, mutu citra rasa, mutu spesifikasi. Seperti itu. Tujuan dan manfaat pengendalian mutu. Di sini ada dimensi yang menjadi tujuan pengendalian mutu. Pertama, bukti langsung fasilitas fisik. Contohnya, restoran dilengkapi dengan dapur yang memadai. Yang kedua, keandalan kemampuan perusahaan untuk segera menyediakan produk yang dijanjikan. Contohnya, memberikan pesan makanan sesuai dengan yang dipesan. Yang ketiga, daya tanggap. Contohnya, persediaan mendengar keluh kesah konsumen, tidak membuat konsumen menunggu lama. Seperti itu. Standar yang ditetapkan serta menyelesaikan masalah. Empati, memahami kebutuhan konsumen. Manfaat pengendalian mutu. Di sini ada 7 manfaat pengendalian mutu. Dan yang pertama, kepuasan konsumen. Kita sebagai produsen tidak hanya menuai keuntungan itu semata. Kita sebagai produsen juga harus
melihat apakah konsumen kita ini puas atau tidak, seperti itu. Yang kedua, pengurangan biaya produksi. Nah, karena produknya laku, seperti itu. Dan yang ketiga, pemanfaatan sumber daya. Kita juga harus memanfaatkan sumber daya yang ada. Dan yang keempat, dapat mengurangi biaya pemeriksaan. Biaya yang kita lakukan saat pemeriksaan itu kurang gitu. Lebih dari yang sebelumnya agak tinggi, menurun gitu. Dapat meningkatkan belanja konsumen. Nah, peningkatan belanja dari konsumen ini meningkat dari yang sebelumnya, misalnya dari yang 5% naik ke 10%, seperti itu. Yang keenam, hubungan antara atasan dan karyawan meningkat. Jadi hubungan antara atasan dan karyawan itu meningkat. Itu. Yang terakhir, yang ketujuh, munculnya metode dan teknik produksi. Proses pengendalian mutu. Di sini ada proses pengendalian mutu. Dan itu adalah perencanaan. Di sini ada 4 jenis. Yang pertama, plan, DO, check-in, action. Plan itu adalah perencanaan, DO itu melakukan, dan check-in itu pemeriksaan, serta action itu pertindakan. Plan itu sini ada identifikasi masalah, perencanaan, dan analisa. DO melakukan perbaikan, sini mengumpulkan kualitas data atau analisa. Check-in memeriksa hasil yang dicapai, evaluasi dan perencanaan ulang. Di action, bertindak atau dasar hasil evaluasi, melanjutkan perbaikan proses. Sini contoh proses pengendalian mutu. Di sini ada contoh dari plan, DO, dan check-in. Di sini dalam produksi roti tersebut kurang mengembang. Lalu analisa masalah. Yang pertama, ragi yang digunakan. Yang kedua, peralatan pengembangan GSP. Yang ketiga, DO. Pertama, menambah ragi atau bahan lain. Yang kedua, mengganti peralatan pengembangan. Yang ketiga, menggunakan teknik memasak yang berbeda. Bisa menggunakan teknik yang berbeda. Check-in, produk yang telah diperbaiki, dimintai pendapat dari konsumen. Bila tanggapan kurang bagus, lakukan evaluasi lagi dan perencanaan ulang. Aksi yang pertama, bertindak atas dasar evaluasi. Yang kedua, menentukan komponen yang perlu dilakukan. Yang ketiga, mengubah alur kerja. Yang keempat, SDM perlu dilatih. Prinsip-prinsip pengendalian mutu. Di sini ada beberapa prinsip pengendalian mutu. Yang pertama, ciptakan kebiasaan tujuan untuk perbaikan. Yang kedua, adopsi pemikiran baru yang menolak kerusakan. Ketiga, memiliki ketergantungan pada pengendalian statistik. Keempat, pilih supplier yang memberikan mutu terbaik, bukan tawaran rendah.
Selanjutnya yang keempat, perbaikan produksi secara konstan dan terus menerus. Yang kelima, berikan karyawan alat yang memadai. Kembangkan komunikasi antara divisi dan evaluasi. Kita harus mengembangkan komunikasi antara divisi satu dengan yang lain. Di sini kita lanjutkan. Dorongan semua bagian untuk bekerja sama. Dan yang 9, hilangkan desakan atau target yang tidak mengarah pada metode perbaikan. Yang ke-10, gunakan metode statistik perbaikan mutu dan produktivitas. Ke-11, hilangkan segala penghalang yang menurunkan kepercayaan diri karyawan. Nah, kita harus menghilangkan kepercayaan yang dapat menurunkan kepercayaan diri dari karyawan. Contohnya, jika karyawan kita melakukan kesalahan, jangan disalahkan atau dibentak, berilah dia wejangan agar dia memperbaiki kesalahan yang dia lakukan saat dalam bekerja. Yang ke-11, berikan karyawan pelatihan ulang secara berkesinambungan. Yang ke-12, tentukan secara jelas komitmen manajemen puncak terhadap mutu. Biaya mutu. Model-model biaya mutu VAV. Di sini ada 3 model biaya mutu. Dan yang pertama, profession cost, biaya pencegahan. Yang ketiga, official cost, yang kedua, appraisal cost, biaya pengkajian. Yang ketiga, failure cost atau biaya kegagalan. Perfection cost, biaya pencegahan, biaya yang dikeluarkan untuk mencegah terjadinya macet produk atau jasa yang dihasilkan, menurunkan kualitas produk yang tidak memenuhi sertifikasi mutu. Yang official cost, biaya pengajian, biaya yang menentukan apakah produk atau jasa sesuai dengan persyaratan mutu atau tidak. 3, failure cost, biaya kegagalan. Di sini ada internal maupun eksternal. Yang internal failure, biaya yang dikeluarkan karena ketidaksesuaian produk dengan sertifikasi mutu, namun sebelum produk ini di tangan konsumen. Itu internal failure. Untuk external failure, ketidaksesuaian produk yang dideteksi setelah produk berada di tangan konsumen. Model biaya mutu VAV. Perfection cost, biaya pencegah. Sini biaya ini meliputi perencanaan mutu, program pelatihan mutu, laporan mutu, penilaian pemasok. Terakhir, pemeriksaan mutu. Untuk kedua, appraisal cost atau biaya pengkajian. Biaya ini meliputi yang pertama, pengujian bahan baku. Kedua, inspeksi pengemasan.
Yang ketiga, aktivitas pengawasan. Yang keempat, produk acceptance atau sampel produk jadi. Ke terakhir, purchase acceptance atau sampel produk proses. Yang ketiga, failure cost, biaya galang. Biaya ini meliputi yang pertama, kerugian penjualan. Yang kedua, penanganan keluhan konsumen. Yang terakhir, biaya jaminan. Pertanyaan, mengapa pengendalian mutu penting dilakukan? Dengan adanya pengendalian mutu diharapkan dapat meminimalisir perbedaan kualitas antara produk, apalagi terhadap produk dengan kualitas yang rendah. Dengan adanya pengendalian mutu tersebut akan memiliki hubungannya dengan seberapa banyak produk yang akan diterima dan dipasarkan ke masyarakat. Itulah mengapa pengendalian mutu itu penting dilakukan. Selanjutnya, biaya mutu. Biaya mutu adalah biaya yang terjadi karena kemungkinan adanya mutu produk atau jasa yang rendah. Sini ada 3 macam model biaya mutu. Yang pertama, VAV, Perfection, Appraisal, sama Failure. Yang kedua, Process Cost Model. Yang ketiga, Life Cycle Model. Sini ada tugas di atas, silakan bagi teman-teman yang ingin menjawab tuh di atas ini. Sekian, terima kasih.